Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 yang terdiri dari saya sebagai Chandra Wirabuana, kemudian Firdian Syah Firdaus, Raula Savana Putri, dan Vyosa Raihan Pratama akan menjelaskan tentang virtual reality dalam dunia kesehatan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang manfaat virtual reality dalam dunia kesehatan, kami akan menjelaskan secara singkat apa itu yang disebut dengan virtual reality. Nah, virtual reality atau VR adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia virtual yang disimulasikan oleh komputer. Dengan adanya VR, user merasa lebih nyata untuk berada di lingkungan tersebut. Dalam bahasa Indonesia, VR dikenal dengan istilah realitas maya. Pertama, meningkatkan efisiensi bedah. George Washington University menggunakan alat VR canggih untuk bedah saraf dan bedah toraks, memungkinkan ahli bedah untuk menjelajahi otak dan tubuh pasien secara virtual sebelum melakukan prosedur. Hasilnya adalah peningkatan efisiensi pembedahan dan kesadaran situasi. Pasien dan keluarga mereka juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prosedur sebelumnya. Berdasarkan Harvard Business Review tadi, menemukan bahwa pelatihan VR meningkatkan kinerja bedah keseluruhan peserta sebesar 230% dibandingkan dengan metode tradisional. Kemudian manfaat yang kedua, meningkatkan empati. Beberapa rumah sakit juga menggunakan simulasi VR untuk membantu dokter lebih memahami apa yang dialami pasien mereka. VR dapat mensimulasikan kondisi kesehatan untuk penyakit seperti demensia, penyakit Parkinson, atau sakit kepala migrain. Dalam pelatihan untuk layanan penuaan, misalnya, penelitian menunjukkan bahwa VR meningkatkan pemahaman siswa tentang masalah kesehatan yang berkaitan dengan usia dan meningkatkan empati mereka untuk orang dewasa yang lebih tua dengan gangguan penglihatan dan pendengaran atau penyakit Alzheimer. 3. Mengurangi rasa sakit. VR telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk mengobati dan mengurangi rasa sakit. Rumah sakit Cedars-Sinai telah menemukan bahwa pengalaman VR dapat mengurangi rasa sakit hingga 24% atau lebih. Aplikasi VR juga dapat digunakan untuk membantu wanita dalam proses persalinan, pasien yang menderita penyakit akut dan kronis, dan banyak lagi. Seringkali, perawatan realitas virtual dapat mengurangi atau menghilangkan kebutuhan akan terapi farmasi. 4. Meningkatkan perawatan terapi fisik. Melalui program seperti game yang mendukung gerakan, VR dapat mereproduksi gerakan fisik yang tepat dan memberikan motivasi tambahan untuk berolahraga. Terapi dapat menyesuaikan semua pengaturan untuk menyesuaikan program dengan pasien mereka. Selain itu, rehabilitasi VR juga dapat memungkinkan pasien untuk mempraktikkan keterampilan kehidupan nyata secara virtual, seperti berbelanja bahan makanan atau mencuci piring. Pada anak-anak dengan cerebral palsy, VR juga telah ditemukan dengan metode pengobatan yang berguna yang secara signifikan dapat meningkatkan fungsi motorik. Yang kelima, meningkatkan fungsi memori dan kognitif. Penelitian telah menunjukkan bahwa intervensi VR dapat meningkatkan fungsi kognitif dan motorik pada orang dewasa yang lebih tua dengan gangguan kognitif ringan atau demensia, terutama dalam perhatian dan eksekusi, anggota, kognisi global, dan keseimbangan. Dalam upaya rehabilitasi kognitif, termasuk untuk penyakit seperti multiple sclerosis atau MS dan defisit spasial setelah stroke, penelitian telah menemukan bahwa VR dapat memperkuat efek terapi tradisional dengan meningkatkan input sensorik dan mempromosikan integrasi dan pemrosesan multisensor. Yang keenam, VR mampu membantu untuk mengobati kesehatan mental. Pasien dapat menggunakan VR untuk mengatasi kecemasan dan trauma. Misalnya, seorang psikolog dapat merawat pasien yang mengalami trauma akibat kecelakaan mobil melalui terapi pemaparan virtual ke jalan-jalan umum.
Lingkungan ini lebih aman bagi pasien daripada kunjungan langsung ke jalan umum. Efektivitasnya seringkali dramatis. Sebuah studi menemukan bahwa terapi paparan VR mengurangi rasa takut akan ketinggian rata-rata 68% yang dilaporkan sendiri. Ya, lanjut ke poin 7, yaitu teknologi VR juga dapat mengubah sebuah industri. Teknologi VR juga mempunyai aplikasi medis dari realitas virtual yang sangat banyak. Dan saat ini, para peneliti terus menemukan cara baru untuk memanfaatkan teknologi dan untuk meningkatkan perawatan kesehatan, serta memberikan perawatan yang lebih efektif untuk pasiennya. Saat ini, VR berkembang sangat pesat, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 30,3%. Lalu selanjutnya, ada beberapa inovasi dari kelompok kami mengenai teknologi VR. Yang pertama yaitu pembuatan alat scan canggih yang hasilnya langsung terbentuk dalam rendering 3 dimensi supaya bisa dilihat dengan VR. Misalnya, ada pasien luka dalam seperti lambung robek, kemudian lalu di-scan, dan nanti hasil scan lambungnya akan muncul dalam format yang secara langsung bisa dilihat dengan VR. Lalu yang kedua, adanya penambahan fitur notifikasi pemberitahuan kepada pemakai alat VR agar tidak terlalu lama dalam penggunaannya, yaitu dengan melalui fitur scanning yang langsung memeriksa kondisi kesehatan mata si pemakai alat VR tersebut.